Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Refi Hussein dengan NIM 05507293 Program Studi Sistem Informasi UT Jakarta. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tugas 2 basis data ya. Nah, apa yang akan kita praktikkan? Nah, langsung saja kita langsung praktik. Nah, di sini tugas 2-nya. Jadi ada IRD. Berdasarkan IRD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada STEM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, sebelum melakukan praktek, kita perlu menginstal yang namanya SEM, teman-teman. SEM itu singkatan dari X-nya itu control, eh iya, cross lah, cross control gitu. Terus A-nya itu Apache. Apache itu kayak perangkat lunak yang kita bisa buka di halaman web browser atau kita bisa jalankan di web browser lah. Ya. Terus MySQL. MySQL itu database. Lalu P-nya itu PHP dan Perl itu bahasa pemrograman. Nah, di dalam praktikum ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu DDL, Data Definition Language, dan DML, Data Manipulation Language. Nah, DDL itu adalah sebuah metode kumpulan perintah Structure Query Language yang berfungsi untuk melakukan perubahan, membuat, dan menghapus struktur objek-objek pada basis data. Objek-objek basis data yang dimaksud adalah table, view, index, prosedur, function, dan trigger. Nah, jadi ini daftar EDL, teman-teman. Create, alt, drop. Terus ada DML. DML adalah sebuah metode kumpulan perintah Structure Query Language yang berfungsi untuk proses pengolahan data dalam setiap tabel basis data. Nah, perintah-perintahnya ini kayak gini nih. Insert, update, delete, select, between, like, order by, group by. Ada fungsi statistika, count, sum, min, max. Ini kalau yang biasa pegang Excel pasti ngerti lah. Fungsi string. Nah, ini sama kan yang akan kita praktikkan yang ada pada tugas 2. Nah, sebelum itu kita perlu menginstal SEM kan. Yang tadi sudah saya bilang. Kita langsung running aja SEM-nya. Kita running Apache dan MySQL database-nya. Nah, kita buka CMD dulu nih untuk ngecek apakah sudah running atau belum. CP keluar dulu, kita panggil direktorinya. Itu saya lupa. Nah, ini folder ini CP. Di kita masuk MySQL-nya dulu. Root. Nah, sini kita sudah masuk dalam MySQL-nya. Nah, ini versi CLI-nya di command prompt juga ada. Nah, ini untuk running di
eh, web browser. Kita refresh saja. Nah, ini udah masuk nih. Sini kita nggak punya apa-apa, ini kita cocokkan database-nya dulu ini. So, database. Kita lihat. Nah, ini sama kan teman-teman? MySQL, performance table, database, test. Nah, ada 5 ini. Sama, ada 5 row. Ini juga 5. Nah, sini kita akan membuat database ya. Apa yang akan kita buat? Database rumah sakit. Nah, untuk eh, membuat database kita bisa melalui dua cara, bisa lewat from, bisa lewat GUI, bisa lewat SQL di sini, atau CLI lah, CLI di GUI-nya. Kalau saya lebih enak di CLI GUI-nya sih. Kita create aja yang create database apa yang kita mau namakan database itu, rumah sakit misal. Nah, kita buat aja. Go. Oh, berhasil. Kita lihat di sini. Nah, rumah sakit bisa muncul. Berarti kita sudah berhasil membuat database. Misalkan kita mau hapus, oke, bisa lah lewat sini. Tuh, database tiap rumah sakit. No, query oke, null row. Kita cek nih. Oke, kosong nggak rumah sakit? Nah, terhapus. Sini kita sudah bisa membuat dan menghapus database. Oke, kita create lagi lewat sini. Tadi apa komennya? Create database, create database. Lalu kita perlu create table. Create table di dalam database-nya itu. Jadi untuk create table, ah, belum create. Nah, kita langsung masuk aja ke database-nya. Nah, ini kita bisa create table teman-teman dari GUI atau dari SQL-nya. Nah, yang akan kita create table itu ini nih, dokter admin, dokter, administrator, pasien dokter, daftar, dan pasien. Nah, saya bikin di sini aja ya teman-teman. Jadi kita create table pasien, ID pasien dengan integernya 3, primary key auto increment, terus ada nama pasien, varchar, alamat, pasien, varchar-nya 100, jenis kelamin, faktor itu penyakit, terus varchar-nya 100, nomor HP 15. Sekarang. Jadi kita buat table, terus kita buat subtable sini. Kita sekalian. Jadi kita buat table dulu, terus isi di dalamnya. Jadi table ini apa, untuk apa. Jadi misalkan intinya tab kita buat kotak dulu nih. Jadi di kotak itu kita taruh kotak lagi, kotak ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah,
Itu analoginya teman-teman. Nah, saya sudah buat nih. Kita bisa one shoot teman-teman. Kalau kita udah siapkan perintah untuk sequelnya. Nah, ini untuk tabel pasien. Terus tabel dokter, stratog, dokter dan dokter admin. Jadi ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dan enam. Jadi tab dulu udah kita bikin semua. Langsung kita go, kita bikin. Nah, berhasil teman-teman. Kita udah membuat tabel beserta atributnya. Nah, ini di admin ada ID admin. Kita lihat, kita cek instruktur. Nah, strukturnya. Administrator itu ada ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Oke, sama. Lanjut ke daftar. Daftar itu ada tiga juga. Ada ID daftar, ID admin, ada ID pasien. Oke, kita lanjut ke dokter. Kita cek apa yang kurang. Dokter itu ada nama dokter, ID dokter, alamat dokter, tanggal lahir ada, spesialis ada, waktu kerja ada. Oke, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, teradmin ada 3. Oke, ID data, ID dokter, ID admin. Pasien, pasien ada, ID pasien ada, nama pasien ada, jenis kelamin pasien ada, alamat pasien ada, penyakit pasien ada, terus nomor HP. Oh, 1, 2, 3, 4. Ini tidak ada teman-teman. Harusnya ada sih. Apa kita hapus atau kita tambahkan? Pingin lengkap ya. Sebenarnya apa saja. Saya lebih spesifik aja menambahkan data dari pasien itu. Penyakitnya apa dan nomor HP-nya. Karena di panduan pasien ada keterangan ini, penyakit dan nomor HP. Lalu di IRD pasien dokter yang terakhir nih. Ada ID data, ini harusnya ID data, ID dokter, ID pasien, waktu periksa dan resep. Oke, kita cek teman-teman di CMD. Jadi untuk cek eh, tabel di dalam database itu kita masuk ke database-nya dulu. Kalau kita show database, nah yang muncul kan database tadi. Kita masuk ke database yang kita bikin tadi. Yang sakit.
Nah, ini berubah ini. Kita udah masuk ke database rumah sakit. Kita tinggal show tables. Oke, udah kan. Oke, kita udah membuat tables beserta atributnya sekaligus. Oke, sudah. Lalu kita lanjut ke desainer. Kita lihat nih, cara tampilan itu gimana sih? Eh, sorry, sini teman-teman. Masuk. Desain. Nah, kita punya nih data ini nih. Kita simpan dulu. Ini data yang udah kita simpan tadi nih teman-teman. Lalu kita kasih relasi atau kita hubungkan. Sebelum kita kasih relasi, kita atur key-nya dulu. Mana yang harus jadikan foreign key. Nah, kita input tabel dokter admin. Foreign key-nya ID dokter dan admin. Dokter admin. Langsung saja sini pengaturan. Nah, jadi ini primary key-nya dan ini kita kasih foreign key. Oke, udah. Dua, breaking. Lalu kita masuk ke daftar. Daftar. ID pasien. ID admin. Nah, ini kan nama teman-teman ya. Bisa kita unsur tadi sih sebenarnya. Mana ini? Nah, ini ini kan udah kita buat nih. Yang tadi, yang terakhir. Dokter admin. Udah. Berarti yang terakhir pasien dok. Oke. Ini untuk mana tadi? Pasien dokter ya, pasien dokter. Apa udah dikasih? Dokter. Oke, sudah. Lalu kita hubungkan, kita create ya, create relationship. Nah, ini relasi. Sudah. Jadi ini
kita kasih foreign key beserta relasinya ini. Nah, jadi foreign key-nya kasih ke sini dan reference. Bisa juga kita manual. Jadi kalau manual itu seperti ini nih. Misalkan nih, masih yang akan kita buat. Nah, ini berarti kita lanjutin aja ini dari sini. Foreign key. Bentar, terus ke pasien. Kita cascade aja yang cascade. Nah, speed, saya, hmm, apaan ya teman-teman? Dan, dengan, bisa harusnya. Apa kita tinggal kasih relationship-nya aja ya? Kita kasih ini label. Oh, sana itu nih. Kenapa ini? Tai. Jangan panik teman-teman. Kenapa lagi? Di, ada di kita ada. Bentar, teman-teman. Hasil pasien tapi daftar. Saya sudah kita hapus dulu nih. Kita pastikan hapus belum? Oh, belum ya? Ini kalau manual. Terus, eh,
Machine has been added. Oke, kita udah hubungkan ini. Kita set dulu. Balik ke tabel ini sebenarnya udah jadi ya. Kita udah punya database yang berisi 6 tabel dengan beberapa atribut di dalamnya. Nah, jadi kita isi atributnya dengan data-data, misal nama pasiennya siapa, terus dokter, ntar nama dokternya siapa. Nah, kita isi semua ya. Kita one shot aja teman-teman. Nah, ini saya udah menyiapkan data pasiennya. Ada 5 pasien untuk laki-laki dan perempuan. Nah, lihat dulu. Insert into pasien. Nah, kita lihat di skill ini. Ini ada menu insert nih, insert sama ini. Insert into pasien. No kan sama dengan values. Kita tinggal masukkan valuesnya aja ini. Oke, ini value yang ada pada data pasien laki-laki. Ini value-nya. Ini untuk laki-laki. Pun kita masukin juga. Jadi kita punya 10 pasien. Go, go. Wah, kenapa ini teman-teman? Ada yang salah kah? Pasien. Oh, ini formatnya salah teman-teman. Jadi kita pasien dulu terus. Eh, kita nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakitnya apa, nomor HP-nya. Jadi ada ketidaksesuaian. Jadi sebenarnya kita nggak bisa asal copy paste juga teman-teman. Jadi semisal ini nih pasien. Nah, kita harus masukkan ID dulu nih. Di sini ID-nya apa? Oh, ID-nya tidak ada, kita loncatin saja teman-teman. ID-nya biar acak aja udah. Oke, go. Gagal. Oh, pasien. Value. Data pasien.
Pintu. Ini di sini nih, sepertinya. Ini ada yang salah ini. Ini jadi nabrak, teman-teman. Oke, jadi double kerjanya. Karena sini Viking diversion. Nah, ini insya Allah udah bener nih. Accept dulu, jangan lupa. Nah, bener nih. Nah, masuk. Berarti nggak bisa sembarangan, teman-teman. Kita sudah punya 10 pasien. Nah, 10 pasien. Lalu kita tambahkan nama dokternya. Kita tambahkan, kita punya 10 dokter. Nah, 10 dokter sudah jadi. Lanjut, kita tambahkan administrasinya. Administratornya ada 4. Kita tambahin ya. Oke, udah masuk. Lalu data relasi. Kok ada data relasi? Kita cek. Tambahkan aja. Ada sih.
baik baik. Nah, ya yang salah lagi nih. Apa ini? Terus salah. Terus tentang apa? Oh, teman-teman. Ini sepertinya terlalu banyak ngasih relationship, teman-teman. Jadi apapun yang kita masukkan kode itu pasti salah. Dan kali ini juga perlu reminder teman-teman aja. Jadi untuk membuat relationship karena memang sengaruh itu kan. Yes, yes. Ini udah bisa nih teman-teman. Sip, sip.
Oh, tapi mhm. Nah, kan kenapa nggak sesuai? Karena ID-nya kita tidak bisa baca, teman-teman tadi. Oh, udah. Oke, sekarang kita lihat nih di JMP Plus. Select from pasien. Kalau mau lihat, kita tes dulu ya, teman-teman. Kita demonstrasikan misalkan nih, untuk menampilkan semua pasien, apa yang kita perlukan? Select bintang from pasien. Pilih dari Nah, nah, kan database kita muncul semua ini, teman-teman. Oke. Nanti kita bikin 10 muncul semua. Kita cek nama-nama dokter. Yang akan muncul. Muncul beserta nomornya, nomor HP-nya, tanggal lahirnya muncul. Apapun yang kita taruh tadi di atribut itu semuanya muncul. Berarti berhasil. Berikutnya teman-teman. Nah, tadi kan connect antar pasien dan dokter. Dan jadi sangat namanya, atributnya, name-nya. Nah, kan muncul nih. Jadi nama pasien kita panggil, penyakitnya, terus nama dokternya siapa, lalu ke spesialis apa, tanggal periksanya, resepnya apa, ada semua teman-teman datanya lengkap. Terus bisa juga berdasarkan jenis kelamin. Nah, laki-laki berjumlah 5 dan perempuan berjumlah 5. Benar kan? Benar. Berarti pilih jenis kelamin, hitung jumlahnya berapa, grup by. Hitung. Diambil dari data pasien, dari atribut. Terus langsung ke penyakit tertentu. Pusing. Wah, berhasil nggak? Berhasil. Jadi ada berapa yang demam, yang suka pusing, bisa juga yang lain. Misalkan kita tadi punya flu, kita ganti aja flu yang suka, atau kita tambahkan deh or sini nih, flu pasti jadi 6 flu. Eh, bentar, bentar. Where select from, select from penyakit.
From dulu pasien baru where. No kan. Di 5. Jadi kita masuk dulu, select penyakitnya, nama pasien. Terus koma penyakitnya diambil dari data mana? Dari data pasien. Terus where? Apa yang kita cari? Yang paling banyak demam misalkan. Yang spesifik. Terus pusing, terus flu. Bisa kita tambahkan lagi nih apa? Penyakit asma kayak diare. Hmm. Terus untuk verifikasi database flu show tables. Nah, kepada 6 ini untuk hitung. Harusnya ada berapa pasien yang muncul? Pasien ada 10, dokter ada 10 dan admin ada berapa tadi? 4. Astaga. Nah, total pasien 10. Oke, udah benar. Dokter 10 dan adminnya benar ini teman. Jadi kita sudah melakukan praktek eh, DDL beserta eh, DML, data manipulation language dan data definition language. Oke. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.